Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Di sini saya mempresentasikan untuk UAS mata kuliah anggaran bisnis. Adapun judul utama yaitu anggaran penjualan. Pengertian anggaran penjualan. Definisi anggaran penjualan adalah rencana kuantitatif yang merencanakan jumlah serta nilai penjualan yang akan dicapai perusahaan dalam periode anggaran tertentu, biasanya 1 tahun, yang kemudian dipecah menurut waktu, jenis produk, wilayah pemasaran, kelompok pelanggan, atau tenaga penjual. Posisi penting dalam siklus anggaran merupakan anggaran pertama dan utama yang wajib disusun karena semua anggaran turunan lainnya seperti produksi, pembelian bahan baku, tenaga kerja, biaya operasi, anggaran kas bergantung berlangsung pada tingkat penjualan yang direncanakan. Tujuan penyusunan anggaran penjualan: satu, menetapkan target kinerja yang jelas bagi tim pemasaran dan penjualan. Dua, menjadi dasar penentuan kapasitas produksi serta tingkat persediaan yang dibutuhkan. Tiga, merencanakan kebutuhan dana, aliran kas masuk, dan tingkat keuntungan yang diharapkan. Empat, sebagai alat pengendalian dan evaluasi, membandingkan hasil nyata dengan rencana guna menemukan penyimpangan. Lima, mengkoordinasikan kerjasama dan keselarasan antar departemen, pemasaran, produksi, pembelian, serta keuangan. Membantu menyesuaikan strategi pemasaran sesuai dengan potensi pasar dan batas kemampuan perusahaan. Faktor yang mempengaruhi anggaran penjualan yaitu faktor eksternal, kondisi perekonomian umum, dan tingkat daya beli masyarakat. Tingkat persaingan yang terjadi di industri sejenis, kebijakan pemerintah, pengaturan pajak, peraturan perdagangan, kebijakan moneter, perkembangan teknologi, serta perubahan selera dan gaya hidup konsumen, keadaan demografi, dan tren perkembangan pasar. Dari segi faktor internal, kapasitas maksimal produksi yang tersedia, kebijakan penetapan harga, serta rencana program promosi perusahaan, kualitas produk yang ditawarkan dan standar pelayanan, jumlah serta kemampuan tenaga penjualan, luas dan efektivitas saluran distribusi yang dimiliki. Adapun langkah-langkah penyusunan anggaran penjualan: satu, mengumpulkan data dasar, catatan riwayat penjualan periode sebelumnya, data potensi pasar, analisis persaingan. Yang kedua, melakukan peramalan penjualan, memperkirakan volume dan nilai penjualan menggunakan metode yang sesuai. Yang ketiga, menetapkan harga jual direncanakan, disesuaikan dengan kebijakan perusahaan dan kondisi pasar saat itu. Empat, menguraikan anggaran secara rinci, dibagi berdasarkan waktu, bulan, triwulan, jenis produk, wilayah, atau kelompok pembeli. Lima, mengkoordinasikan dengan unit terkait, mencocokkan rencana penjualan dengan batas kapasitas produksi dan persediaan. Enam, mengesahkan anggaran. Dokumen disetujui oleh manajemen puncak sebagai acuan resmi pelaksanaan. Tujuh, memantau dan mengevaluasi berkala. Bandingkan realisasi dengan rencana, lalu analisis penyebab selisih yang muncul. Metode peramalan penjualan, dasar utama penyusunan angka anggaran, A. Metode kualitatif. Cocok jika data masa lalu terbatas atau terjadi perubahan besar di pasar. Pendapat tenaga penjualan mengumpulkan taksasi langsung dari petugas lapangan, penilaian manajemen dan ahli,
pandangan tim pimpinan dan pakar industri. Riset dan survei pasar bertanya langsung kepada calon konsumen mengenai kebutuhan. Metode Delphi pengumpulan pendapat ahli secara berulang hingga mencapai kesepakatan. B. Metode kuantitatif mengandalkan pengolahan data riwayat penjualan yang tersedia. Analisis pola tren mengembangkan kecenderungan penjualan masa lalu ke masa depan. Analisis korelasi dan regresi menghubungkan tingkat penjualan dengan faktor pendukung lain, rata-rata bergerak dan pemulusan eksponensial paling tepat untuk data pasar yang tren yang relatif stabil. Bentuk dan struktur standar anggaran penjualan biasanya disajikan dalam bentuk tabel yang setidaknya berisi kolom berikut. Satu, periode waktu pelaksanaan, jenis barang atau jasa yang dijual, jumlah volume penjualan yang direncanakan, tingkat harga jual satuan yang ditetapkan, total nilai penjualan sama dengan volume kali harga satuan, penguraian tambahan, wilayah pemasaran, saluran distribusi, kategori pelanggan. Di sini sampelnya ada pada tabel berikut. Contoh kasus profil perusahaan. Nama perusahaan PT Makmur Sejahtera. Bidang usaha memproduksi serta menjual dua jenis barang, meja belajar dan kursi belajar. Untuk wilayah operasi, Bandung dan sekitarnya periode anggaran triwulan 1 tahun 2026, Januari-Maret sampai Maret. Data dasar harga jual ditetapkan tetap meja belajar 450.000 per unit, kursi belajar 180.000 per unit. Hasil lamaran penjualan eh, pada bulan Januari meja belajar 120 unit, kursi belajar 220 unit. Pada bulan Februari meja belajar 150 unit, kursi belajar 250 unit. Di bulan Maret meja belajar 180 unit, kursi belajar 300 unit. Contoh kasus hasil perhitungan anggaran PT Makmur Sejahtera, anggaran penjualan triwulan 1 tahun 2006 sebagai berikut. Untuk penggunaan hasil anggaran pada perusahaan, dari tabel anggaran yang sudah disusun, PT Makmur Sejahtera dapat langsung menggunakannya untuk satu, menyusun anggaran produksi, menentukan persis berapa unit harus dibuat setiap bulan sesuai permintaan pasar. Menghitung anggaran yang kedua, menghitung anggaran pembelian bahan baku, jumlah kayu, cat, besi, dan perlengkapan lain. Tiga, merencanakan anggaran tenaga kerja langsung, kebutuhan jam kerja, serta perkiraan gaji tenaga produksi. Empat, menyusun anggaran kas, memperkirakan jadwal dan jumlah uang yang akan masuk dari hasil penjualan. Lima, menetapkan target kinerja tim pemasaran. Contohnya bulan Januari wajib mencapai minimal 9,6 juta, 93,6 juta. Catatan tambahan, anggaran ini juga bisa diuraikan lebih rinci lagi berdasarkan wilayah penjualan Kota Bandung, Bandung Barat, dan Kabupaten Bandung untuk pengawasan yang lebih ketat. Analisis selisih dan pengendalian anggaran. Rumus dasar perhitungan selisih penjualan sama dengan realisasi penjualan aktual sama dengan sampai anggaran penjualan yang direncanakan. Satu, selisih menguntungkan jika hasil nyata lebih kecil anggaran, selisih merugikan jika hasil nyata lebih kecil anggaran. Penyebab umum munculnya selisih, perubahan kondisi ekonomi atau tren pasar yang tidak terduga,
program promosi berjalan jauh lebih efektif atau kurang berhasil dari rencana, gangguan pasokan bahan baku atau kendala di proses produksi, kesalahan asumsi atau ketidaktepatan saat melakukan peramalan awal, perubahan kebijakan harga akibat naiknya biaya operasional. Tindak lanjut, segera cari akar masalah, lakukan perbaikan strategi, dan sesuaikan penyusunan anggaran untuk periode berikutnya agar lebih akurat. Kesimpulan, anggaran penjualan adalah titik awal dan inti dari seluruh sistem anggaran perusahaan. Tanpa rencana penjualan yang akurat dan terperinci, maka semua anggaran turunan lainnya tidak akan bisa berjalan sesuai tujuan. Penyusunannya membutuhkan dukungan data lengkap, analisis mendalam terhadap faktor internal maupun eksternal, serta pemilihan metode peramalan yang sesuai dengan karakteristik usaha. Disertai contoh kasus nyata dan penguraian rinci, dokumen ini berubah dari sekadar tabel angka menjadi alat yang berguna untuk perencanaan, koordinasi kerja, serta pengendalian kinerja perusahaan. Evaluasi berkala beserta analisis selisih sangat diperlukan guna terus meningkatkan ketepatan dan kualitas penyusunan anggaran di masa mendatang. Terima kasih.